Ekonomi dan Bisnis Kemaritiman oleh kelompok 7. Nama kelompok: Ahmad Sidan, Dewa Anggarwijaya, Fedri Hasan, Habib Kalis Kunjati, Ilham, Muhammad Radit, Rendang Kurnia. Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, Indonesia memiliki beberapa fakta penting terkait ukuran dan letak geografisnya. Pulau-pulau Indonesia memiliki luas tanah sekitar 1,92 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki wilayah laut pedalaman dan laut teritorial seluas 3,1 juta kilometer persegi. Wilayah ini mencakup perairan sekitar pulau-pulau utama, serta perairan dalam negara. Wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai 200 mil laut dari garis pantai, dengan luas sekitar 2,7 juta kilometer persegi. ZE adalah wilayah di mana negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di perairan tersebut. Berikut adalah peta negara Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, tentunya Indonesia memiliki wilayah yang didominasi oleh laut atau perairan. Ini juga merupakan dampak baik bagi bisnis di bidang kemaritiman seperti pertambangan, transportasi, dan tentunya bagi pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal besar, dan juga potensi akan sumber daya laut yang berlimpah. Potensi sektor maritim dan kelautan terhadap perekonomian nasional. Luas negara Indonesia sekitar 7,66 juta kilometer persegi, sekitar 5,8 juta kilometer persegi, atau 75,7% merupakan laut yang terdiri dari 0,3 kilometer persegi laut teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan laut Nusantara, dan 2,7 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif dengan jumlah pulau lebih dari 13.000 pulau. Ke-11 Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP merupakan wilayah laut dan sebagaimana disajikan pada tabel. Potensi ekonomi maritim dan kelautan meliputi 11 sektor utama. 1. Perikanan tangkap, 2. Perikanan budidaya, 3. Pariwisata bahari, 4. Industri bioteknologi kelautan, 5. Industri pengolahan hasil perikanan, 6. Pertambangan dan energi, 7. Perhubungan laut, 8. Industri dan jasa maritim, 9. Pulau-pulau kecil, 10. Sumber daya non-konvensional seperti Deep Sea Water Industries, Hydrothermal Vents, dan 11 benda-benda berharga asal muatan, kapal tenggelam, atau harta karun di dasar laut. Keragaman masing-masing sektor tersebut adalah sebagai berikut. Ini dimasukkan juga ke potensi perikanan. Berikut adalah tabel potensi sumber daya perikanan, yang mana potensi tersebut mengalami kenaikan dan juga penurunan berdasarkan tahunnya. Berikut adalah tabel potensi sumber daya perairan, yang mana potensi tersebut mengalami pertumbuhan dan volume berdasarkan tahunnya. Ini adalah gambaran sebaran potensi laut Indonesia yang terbagi dalam beberapa sektor. Potensi wisata bahari. Potensi wisata bahari yang dimiliki Indonesia sangat besar. Selain potensi yang didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna, juga didukung oleh kemajemukan budaya, pantai, keragaman flora dan fauna, taman laut dan alam, budaya, maupun
olahraga adalah hobi dan daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan. Berikut adalah 10 destinasi wisata atau pariwisata prioritas yang terbagi di beberapa kepulauan di Indonesia. Pulau tempat teman-teman tinggal, ada nggak nih? Potensi pertambangan dan energi. Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral, dan bahan tambang yang besar pada pesisir lautnya. Aluminium, tembaga, zirkonium, nikel, kobalt, biji besi non-titanium, vanadium, dan lain sebagainya merupakan potensi kekayaan tambang dasar laut yang sampai sekarang belum dikelola dengan baik, sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut. Ini adalah diagram data pertambangan Indonesia di bidang kemaritiman. Industri dan jasa maritim. Industri dan jasa maritim memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global melalui transportasi laut, layanan perawatan kapal, manajemen pelabuhan, dan sektor pariwisata laut. Investasi dalam industri ini penting untuk memperkuat konektivitas global, memajukan perdagangan internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai generasi muda, apa langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk menunjang sektor ekonomi dan bisnis kemaritiman di masa yang akan datang dengan tantangan yang tidak bisa diprediksi? Sebagai anak muda penerus bangsa, tentunya kita harus mempunyai kesadaran terhadap krisis-krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang nantinya, dan tentunya segala hal yang mungkin harus kita persiapkan dari sekarang, harus kita maksimalkan untuk menjadi sebuah tombak kemajuan bagi bangsa kita nantinya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.